Pernahkah kamu dalam satu situasi bisa mengerjakan suatu pekerjaan atau menjalani aktivitas dengan tenang, tanpa beban, sehingga tak terasa waktu berlalu begitu saja? Kalau kamu pernah, selamat. Karena itulah sejatinya dari mindfulness. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan mindfulness? Mindfulness adalah sebuah situasi di mana pikiran, hati, dan tindakan itu selaras. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk mencapai tujuan dalam kehidupan kita, dan mindfulness itu sebuah bagian dari kesadaran diri. Yang jadi persoalan di zaman sekarang adalah seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan informasi, kita tanpa sadar cenderung mudah terdistraksi, yang tak jarang membuat kita kehilangan kesadaran diri. Apa sih yang sebenarnya menjadi pertanda bahwa kita kehilangan kesadaran diri? Nomor satu adalah kita cenderung reaktif terhadap sebuah kejadian. Karena seringkali kita berpikir, berperasaan, dan bersikap yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga kontrol diri kita dan kontrol emosi kita itu cenderung terombang-ambing oleh keadaan. Yang kedua adalah terjebak di masa lalu dan masa depan yang belum tentu pasti terjadi. Jadi maksudnya kayak gimana? Ada sebagian orang yang terjebak di masa lalu yang artinya bahwa dia itu hidupnya berkutat pada pengalaman masa lalu yang tidak akan bisa diulangi lagi di masa kini maupun di masa depan. Sehingga kontrol dirinya dikontrol oleh pengalaman-pengalaman di masa lalunya dia. Sedangkan ada sebagian orang yang memandang hidup terlalu jauh. Orang yang terlalu jauh memandang ke depan, padahal itu belum tentu pasti terjadi, dia pun juga berpotensi kehilangan kesadaran dirinya. Jadi, kendali dirinya dia dikontrol oleh segala sesuatu yang belum tentu pasti terjadi dalam hidupnya. Lalu bagaimana supaya kita bisa melatih diri untuk bisa memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi lagi? Nomor satu adalah belajar cara kerja pikiran, atau orang teknis biasa menyebutnya mind programming. Kenapa kita harus belajar? Karena segala sesuatu dalam hidup kita itu berawal dari pikiran kita. Karena pikiran kita inilah yang menentukan kita memiliki perasaan seperti apa dan bertindak seperti apa dalam hidup kita. Yang kedua adalah meditasi. Jadi meditasi ini sebagai bentuk latihan untuk kita bisa menyelaraskan diri antara pikiran, hati, dan tindakan kita. Dan meditasi juga bisa membantu kita untuk meningkatkan kesadaran diri sehingga kita tidak terjebak di masa lalu maupun tidak terjebak di masa depan. Sehingga kita bisa berfokus untuk bisa menjalani hidup dan menikmati hidup di masa kini.